يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترضى شفاعته يدني حول من الأهوال المتعبين ربي بالمصطفى خير المقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة بالقبول وبأن الله يغفر ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وأن يرزقنا التوفيق والهداية والشفاء والرضوان سعادة في الدارين والصحة والعافية والقوة والبركة والسكينة والقناعة والسهولة والسلامة والزيادة إلى الحرمين من مكة والمدينة لنا ولأهل بيتنا ولأولادنا وبناتنا وذريتنا ولجماعتنا تلاميذنا للحاضرين وحاضرات هذا المجلس وأوصل هذه المعهد المباركة في الجميع نقول النبي صالحا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمسلمين الكرام فإذا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله محفوظ القول والأحوال ومجدد الشهور والأيام وأمرنا بطاعته في كل زمان ومكان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى آخر الأيام أما بعد. قال الله تعالى في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimat rahimakumullah, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan terkhusus tentunya adalah yang sangat kita muliakan guru kita Ustazah Hajah Umunah beserta keluarga dan keluarga besar pondok pesantren kita ini. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebutkan satu persatu para ustazah, para hadirin, para sepuh. Mudah-mudahan kita doakan guru kita panjang umur, sehat walafiat, selalu berkah hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu hadirin sekalian, saya disuruh ngomong karena ustazah bawahan saya belum datang. Beliau insya Allah dalam perjalanan, ya, jadi saya kebahagiaan juga akhirnya disuruh ngomong.
Yang pertama tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita bisa berkumpul seperti ini ada sebabnya, yaitu sebabnya masih panjang Kalau tahun lalu mungkin ada yang bersama kita, tapi sekarang tidak bersama kita lagi karena sudah dipanggil oleh Allah. Nah, kita masih dikasih kesempatan hari ini bisa hadir kembali di majlis ini karena kita masih ada umur. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa umur ini adalah modal yang mahal buat kita. Dikatakan umrika roksumalika. Umur adalah modal yang diberikan Allah kepada kita. Untuk apa? Untuk kita jadikan sesuatu yang bisa menguntungkan kita. Jadi umur kita ini harus kita isi dengan hal-hal yang bisa menguntungkan kita. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW berpesan kepada kita umatnya, kalau kita bangun tidur jangan pernah lupa berdoa dan bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kita bersyukur kepada Allah karena kita sudah hidup kembali. Dikatakan an-naumu akhul maut. Tidur adalah saudaranya mati. Jadi kalau kita bangun tidur itu berarti umur kita dikasih lagi oleh Allah setelah dimatikan sebentar. Sebab itu jangan pernah lupa setiap pagi kita bersyukur pada Allah karena sudah dikasih umur lagi. La in syakartum kalau kita mau bersyukur, kita bangun tidur, insya Allah hidup kita, umur kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang sudah kelupaan, anak-anak kita diajari doa ini sudah hafal semua, tapi orang tuanya kadang-kadang dia sudah hafal tapi tidak diamalin. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamalin. Jadi kalau ilmu tidak diamalkan ya tidak ada gunanya. Jadi marilah kita biasakan mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Sebab kita belajar itu adalah untuk diamalkan. Dan orang yang mau beramal saleh, apalagi yang kita ikutin adalah Rasulullah SAW. Fattabi'uni yuhibbukumullah, kata Allah itu. Siapa mengikut Rasulullah maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang Rasulullah sudah meninggal dan kita diwarisi oleh Rasulullah SAW, yaitu al-ulama warasatul anbiya. Ya, kita ikuti ulama kita, guru kita. Insya Allah kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu hadirin sekalian, kita berterima kasih sekarang ini khususnya kepada Ustaz Yarmana yang telah menghadirkan kita di tempat ini. Ini namanya Raudhah min Riyadhil Jannah. Ini adalah pesantren. Nah, oleh karena itu kita sangat berterima kasih kepada beliau dan tentunya keluarga beliau dan keluarga besar beliau, di mana dengan kita hadirnya di tempat seperti ini dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Faghashiyat alaihimur rahmah." Orang yang hadir di majlis seperti ini akan dikelilingi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa betapa beruntungnya kita selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dengan rahmat itu dikatakan seperti Allah mengatakan pada Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Dengan rahmat Allah yang Allah berikan padamu itu wahai Muhammad, maka kamu menjadi orang yang berhati lembut, berakhlak mulia. Jadi orang kalau sudah mendapat rahmat daripada Allah, maka pasti akhlaknya baik. Pasti hatinya lembut, hatinya penuh dengan cahaya. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur pada Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir semua ini kebagian rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab rahmat itu pokoknya kata Nabi itu orang yang ada di majlis ini. Ada cerita
dari Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Abdul Rahman As-Segaf bercerita, di Yaman ada seorang rentenir yang kerjanya tadinya adalah sesuatu yang sangat zalim, menzalimi manusia. Ketika dia akan menagih hutangnya kepada orang yang dipinjemin, datang ke rumahnya pada yang orang rumah, orangnya lagi ngaji, lagi di majlis ta'lim, di mana di sono hanya diparangin loh, diparangin tempat di mana orang yang cari itu memang pas sampai di situ ada di tempat itu, tapi duduknya di depan, jadi dia nggak bisa marahin. Akhirnya dia duduk di dalam nungguin selesainya majlis itu. Nah, di saat dia nunggu di dalam majlis itu berada bersama dengan orang yang ada di majlis itu, pas saat itu Faghsyiyat alaihim rahmah, Allah kucurin rahmat kepada orang yang ada di situ semuanya, termasuk si rentenir ini yang niatnya tidak untuk ngaji tapi untuk ngaji utang, juga kebagian rahmat. Setelah mendapat rahmat dari Allah saat itu, tiba-tiba hatinya berubah, hatinya menjadi lunak. Yang tadinya garang, tadinya bengis, itu terbakar tega-tegaan itu, akhirnya dia berubah, timbul rasa kasihan, timbul kesadaran. Akhirnya di saat itu juga dia tobat untuk tidak lagi mengulangi perbuatan zalimnya. Bahkan saat itu juga dia bertekad dan berjanji pada dirinya, orang-orang yang pernah dulu dizalimi akan dipulangin istilahnya, ya, yang duitnya pernah diperas dan segala macam. Itu gara-gara si rentenir ini ada di tempat semacam ini. Nah, oleh karena itu beruntunglah kita dalam ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selalu dimudahkan untuk bisa hadir di majlis-majlis seperti ini. Tentunya bukan di sini aja, di mana aja gitu. Kata Nabi, jika marah kemudian berjamaah, kalau kamu lihat di situ ada wabah minyak berjamaah, yaitu taman daripada taman surga, hendaknya kamu ikut mampir, sempatkan diri kamu datang ke tempat itu. Sahabat tidak paham yang berjamaah itu apa yang dimaksud, adalah yang dimaksud majalis zikir atau majelis taklim yang sekarang. Itulah yang dimaksud oleh Nabi, wabah min riyadir, dan kita disuruh kalau memang ada seperti itu jangan sampai disia-siakan. Alhamdulillah pagi ini kita dapat kesempatan atas undangan daripada Sahibul Bait, Sahibatul Bait, kita sehingga bisa mendapatkan insyaallah semuanya dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu adik sekalian, keuntungan yang kedua atau yang tidak kalah pentingnya adalah di mana kita datang ke sini, orang-orang tua kita terutama yang sudah pulang ke rahmatullah itu semuanya girang anaknya bisa datang ke majlis seperti ini. Kata Nabi, kalau ada anak yang bisa menghilangin orang tuanya, man asbaha mardiyan li abawaihi faqad asbaha lahu babani maftuhani ila syarah. Siapa saja seorang anak yang bisa menghilangin hati kedua orang tuanya, maka anak itu akan dibukakan dua pintu surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga dunia dan surga akhirat. Dan kita memang tergantung daripada keridhaan orang tua kita kepada kita. Ya, karena itu kita harus selalu berusaha mencari ridhonya orang tua. Kita kalau berdoa, dan sering kita dengar hadisnya, Allah ridha walidain, ya, ridhonya Allah itu tergantung keridhaan orang tua. Tapi Allah akan meridhoi kita kalau orang tua kita redha kepada kita. Kalau orang sudah diridhoi Allah, pasti masuk surga. Sebab kita berdoanya begitu, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah.
Yang kita minta pertama adalah ridhonya orang tua, baru kita minta surga. Sebab kalau orang yang tidak diridhoi oleh orang tuanya, na'udzubillah. Bahkan dikatakan man ahzana walidayhi faqad aqahuma. Siapa yang bikin hati kedua orang tuanya sedih, apakah ucapannya atau sikapnya dan sebagainya, orang tuanya merasa sedih, maka kata Nabi faqad aqahuma, sungguh anak itu telah berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya. Alhamdulillah ini. Maka marilah kita berusaha selalu supaya setiap saat kita bisa hilangin hati orang tua kita, termasuk yang kita sekarang ini lakukan di tempat ini. Karena itu marilah sekali lagi kita banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tentunya berterima kasih kepada Ustazah Umama yang telah mengundang kita ini. Malam yaskurin nas, lam yaskurillah. Kalau kita tidak pandai berterima kasih pada seorang, maka berarti kita tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekali lagi mudah-mudahan langkah kita, niat kita datang ke tempat ini, mudah-mudahan selalu dapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, mari kita doakan Ustazah kita Hajah Umama beserta suami dan juga keluarga besar beliau dan pondok pesantren beliau yang bangun di tempat ini. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan ma'had mubarak, pesantren yang berkah. Ma ba'dal barakah syekh, tidak ada yang lebih daripada keberkahan. Maka mudah-mudahan mari kita baca Fatihah, kita doakan sekali lagi pesantren ini menjadi pesantren mabrur, pesantren yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.